Shalom saudara. Dalam kesempatan ini kembali saya akan membahas tentang dunia okultisme. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita mau semakin hari semakin lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia okultisme itu adalah merupakan mitos-mitos yang dibangun sedemikian rupa sehingga hal ini adalah sesuatu yang kadangkala membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi takut, bahkan juga menjadi tidak memiliki iman percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa apapun atas setiap kuasa-kuasa setan yang ada. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang menyingkap mitos tentang jailangkung. Jailangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supernatural. Permainan ini bersifat supranatural, umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entinitas supernatural. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entinitas supernatural yang dipanggil dalam permainan jalangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Kalau kita merujuk kepada firman Allah bahwa dikatakan di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-16, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki ataupun perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, inilah hal yang diingatkan oleh Alkitab. Apapun yang menjadi permainannya, yang seolah-olah membentuk sesuatu sosok, maka ketika kita terjebak adanya kuasa di dalam apa yang dibentuk tersebut, maka kita dikatakan berlaku busuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kembali bahwa bicara tentang jelangkung dalam sejarahnya, asal penggunaan istilah jelangkung itu diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang. Ini mirip dengan istilah nenek moyang, yaitu Chai Lan Kong dan Chai Lan Si yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Chai Lan Kong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Chai Lan Kong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis. Sembari menyalakan dupa, saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa, dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap atau tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Nah, ritual Chai Lan Kong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jailangkung, dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan jelangkung, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung adalah gayung, penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagang kayu, sehingga dalam perkembangannya permainan jalangkung di Indonesia lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetapi sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada selai kertas, batu tulis atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan. Ini juga menjadi sarana mencari informasi
tentang diagnosa penyakit dan pengobatan-pengobatan lainnya sebagai praktisi kesehatan non-konvensional. Nah, beberapa versi, baik dari Jawa, permainan jalangkung dikenal dengan sebutan Nini Towong atau Nini Towok. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak, tetapi juga dilakukan sebagai usaha menjaga keselamatan desa dan menolak bala. Untuk tujuan tersebut, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan oleh orang dewasa. Nah, versi Jawanya juga dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis, lalu jangka, dan versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orang sawah untuk memanggil makhluk halus. Sementara versi di Minangkabau itu dikenal atau disebut dengan sebutan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek Balai Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegang lukah tersebut. Lukah adalah alat untuk menangkap ikan tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya menyerupai vas bunga. Nah, keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan. Lukah Gilo dengan mendadaninya menyerupai orang-orang seperti halnya dalam permainan Cai Lankong. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah itu juga dihias dengan kain baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya seperti seorang perempuan. Biasanya permainan jalangkung ini dilakukan oleh 3 orang atau 2 orang yang memegang boneka jalangkung, lalu membaca mantra-mantra yang ada. Seperti permainan celangkong pendahulunya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal, dan penyebab meninggalnya kenapa, bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang, dan bahkan nomor keberuntungan di dalam perjudian. Inilah yang menjadi keberadaan daripada jelangkung itu sendiri. Bahkan di dalamnya ada mantra yang biasa dikatakan, bahkan dikatakan bahwa datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Nah, inilah yang menjadi mitos atas jelangkung yang ada, di mana latar belakangnya adalah sebuah permainan, tetapi dalam kesempatan kemudian ini menjadi sebuah ritual untuk memanggil arwah-arwah, bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Pengkhotbah pasal yang ke-9 mengatakan jelas bahwa apa yang Alkitab katakan dalam Pengkhotbah pasal ke-9 pada ayat yang ke-5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi jelaslah, Alkitab berkata jelas bahwa orang yang mati tidak akan mendapat bagian lagi. Berarti bahwa jelangkung itu adalah merupakan hal yang menjadi kebohongan yang coba setan pakai untuk membuat setiap orang menjadi takut, untuk membuat setiap orang menjadi terjebak dengan apa yang disebutkan sebagai ritual-ritual pemanggilan arwah yang ada. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, biarlah kita sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa hal-hal tersebut adalah mitos, sesuatu yang dilebih-lebihkan, sesuatu yang sesungguhnya tidak demikian keadaannya. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa jelaslah di dalam diri kita ada Roh Kudus yang lebih besar kuasanya dari roh-roh apapun. Karena itu jangan takut dengan apa yang menjadi keberadaan daripada mitos-mitos yang ada di Indonesia ini.
Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita nyatakan kasih Tuhan, kita nyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan ini. Kami juga kembali belajar menyingkapkan apa yang menjadi mitos yang ada berkaitan dengan ritual-ritual yang dibangun, yaitu jelangkung yang ada. Kami tahu bahwa itu semua adalah mitos, sesuatu yang akhirnya dipakai, dikendarai oleh setan untuk menghasilkan ketakutan, untuk menghasilkan bahkan kecemasan yang sedemikian rupa. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak mundur, kami tidak takut dengan hal-hal tersebut, di mana Alkitab berkata bahwa iblis sebagai bapa pendusta, dan kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penjaga kami, penolong kami. Karena itu setiap hal-hal apapun sebagai ritual-ritual yang pernah kami lakukan, ampuni atas apa yang menjadi kebodohan kami. Tetapi biarlah kami boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami bersyukur dan hamba berdoa, berkati setiap bapak ibu saudara yang ada. Ikatan-ikatan kuasa kegelapan apapun dilepaskan dari hidup mereka yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak ibu dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.